Jangan terlalu kencang. Masuk semuanya nanti. Ya. Itu haus ya. Ya. Untuk membersihkan rongga-rongga hidung kita. Ya, karena ada debu-debu, bakteri dan seterusnya banyak lah di rongga hidung kita itu yang disaring oleh rambut-rambut kita itu. Nah, itu disedot dulu. Airnya kemudian disemprotkan. Ceras. Nah, gitu. Boleh dipegang hidungnya, boleh tidak. Tidak harus dipegang hidungnya. Ya, boleh dipegang? Boleh. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Ya, langsung bisa. Ya. Yang penting adalah istinsyaq. Itu disedot airnya. Kemudian istinsyaq disemprotkan keluar. Ya. Ini kalau ingin menyempurnakan wudhu, baru kemudian membasuh wajah. Membasuh wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut kita. Secara umum. Bagaimana kalau kepala saya botak, tumbuhnya baru di sini? Apakah wudhunya juga sampai sini? Enggak. Kalau udah sampai sini namanya kepala. Karena tidak ada wajah botak. Yang ada kepala botak. Ya mohon maaf ya. Wajah botak nggak ada. Kepala botak ada gitu ya. Nah maka wajahnya ya tetap dari sini. Ini wajah namanya. Sampai mana? Sampai dagu. Ya. Kemudian samping kanan, samping kirinya itu adalah daun telinga ini, Pak. Nah, maka ini harus rata ini segini nih. Muter ini harus rata. Maka kalau wudhu pertama kali itu ratakan. Ya. Wudhu yang pertama itulah yang kita ratakan. Wah, diratakan dulu semuanya. Setelah itu yang kedua boleh kita cuman gini aja. Nggak apa-apa. Karena yang pertama sudah rata. Ya. Nah. Kemudian barulah membasuh kedua tangan. Dari jari-jari sampailah ke siku-siku. Ya. Ilal marofik sampai siku-siku. Jadi posisinya seperti ini. Ini keran. Ya. Ini dialirkan dulu, digosok. Yakinlah bahwa yang bawah ini sudah digosok. Ya. Dilihat, oh sudah basah. Kemudian baru jari-jari tangannya di sela-sela. Supaya apa? Airnya juga masuk ke sini. Jangan sampai kita cuma basah di sini tapi di sini kering. Kalau kering juga tidak sah juga. Cincinnya dimajukan, digosok, ya, diundurkan lagi, di sini digosok lagi gitu caranya. Kemudian kalau sudah ini yang tiga, baru kemudian kiri. Ya, dilakukan seperti itu, kemudian baru kepala. Nah, khusus kepala ini hormati Allah, ada beberapa pendapat ulama. Ya, saya sampaikan ini adil nih. Ya. Karena tidak boleh memaksakan pendapat. Ya, ini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa mengusap kepala itu adalah mengusap sebagian kepala. Dalilnya dari mana? Pertama, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 tadi. Ketika Allah menyebutkan wajah, tangan, kaki, Allah tidak menggunakan kalimat bi. Tapi begitu Allah menunjukkan kepala, Allah menggunakan kalimat ada huruf bi di situ. Coba kita lihat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum illa sholati faghsilu wujuhakum. Enggak ada bi-nya di sini. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Asalnya dari kata-kata roksun, Pak. Roksun itu kepala, ru'us itu jamak kepala kalian. Karena yang dipanggil tadi orang banyak kan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman banyak. Maka bentuknya nanti jamak. Ya. Wamsahu bi ru'usikum. Ru'us itu jamak dari kata roksun. Roksun, roksani, ru'usun. Ya, ini jamak taksir namanya. Ya. Usaplah kepalamu, tapi di situ ada bi di situ. Nanti kaki wa arjulakum, tanpa bi lagi di situ. Bi ini huruf jer. Sehingga nanti yang ketemu dengan jer maka dia menjadi majrur. Pasti dibaca kasroh.
Kalau ada huruf jer itu selanjutnya pasti dibaca kasroh. Ya. Jer itu nanti yaitu tadi termasuk di dalamnya adalah ba. Nah, hadirin Allah, kenapa Imam Syafi'i berpendapat? Kenapa Allah ketika menunjukkan perintah untuk mengusap kepala itu harus ada bi di situ? Maka menurut Imam Syafi'i, bi di situ bermakna li tab'id. Maksudnya adalah sebagian. Kalau yang tadi mendirikan membasuh wajah, karena tidak ada bi maka seluruh wajah dibasuh. Ya. Membasuh tangan sampai siku-siku karena Allah sudah membatasi sampai siku-siku, ya, maka tidak perlu lagi bi di situ. Kalau bi nanti malah separuh lagi. Ya. Makanya basuh tangan semuanya tapi jangan sampai sini. Sampai siku-siku saja kata Allah gitu. Nah, kepala Allah menyebutkan wamsahu biruusikum. Berarti di situ binya itu bermakna sebagian saja. Kalau semuanya tentunya Allah langsung wamsahu ruusakum. Ruusakum ya. Dia menjadi nasab dia itu ya. Dibaca nasab karena dia itu maf'ul kedudukannya. Ya. Jadi kenapa kalau kepala kok bi? Maka itu adalah sebagian. Maka Imam Syafi'i nanti ada pendapat dari dalilnya, dari dalil secara sunnah. Karena di dalam hadis Rasulullah pernah wudu itu dengan menggunakan imamah. Imamah itu surban, ya, kemudian ada topi besinya, kemudian diikat surban itu, Pak. Nah, itu Rasulullah tidak melepas imamahnya. Rasulullah hanya mengusap ubun-ubunnya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau begitu wudu itu walaupun cuma ngusap ubun-ubun saja sah. Maka kalau kita lihat ada orang yang wudunya cuma gini, itu sama. Sebagian kepala tidak harus ubun-ubun kok ya. Sini juga boleh. Karena ini masih kepala gitu loh. Ya. Mau ke rumah calon mertua karena mau mengkhitbah, rambut sudah disisir rapi. Datang waktu sholat. Takut kalau pomadnya itu luntur. Ya. Basuh sebelah sini sajalah gitu ya. Supaya sisirannya nggak rusak misalnya. Sah apa enggak? Sah, cuman aneh saja. Nanti orang lain nggak ngerti pula, ngapa pula wudhu kayak gini ini kan gitu ya. Padahal sah itu, Pak. Sah. Walaupun sini aja juga sah. Ambil sini atau ambil sini aja misalnya, sah karena bagian kepala. Nah, ini Imam Syafi'i. Ya. Kemudian Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi dimaksud bi di situ adalah seluas telapak tangan. Maka wudhunya harus seluas telapak tangan ini. Nah, ya. Tapi diusap ya, Pak ya. Wamsahu itu artinya diusap, bukan dipukul. Ini dipukul ini namanya. Nggak tahu saya, apakah karena memang pusing mikirin utangnya sampai dipukul-pukul kepalanya ya. Diusap, jadi diusap. Walaupun cuma satu boleh. Pakai satu jari misalnya. Ya kayak tadi itu karena pomadnya takut hilang misalnya ya. Pakai satu jari misalnya. Boleh. Sah-sah saja itu. Ya. Sah. Nah, kalau menurut Imam Hanafi maka harus pakai telapak tangan. Sampai tengah-tengah sini, Pak. Basuhnya. Ya. Sampai basuh seperti ini. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik itu seluruh kepala. Karena kata Imam Malik, huruf bi di situ tidak bermakna apa-apa katanya. Bi di situ hanya liziyadah, hanya tambahan saja. Nggak ada maknanya. Nanti ini ditentang sama muridnya sendiri. Saya Imam Syafi'i ditentang. Nggak mungkin lah Allah menggunakan satu huruf di situ yang sia-sia. Ya, Allah itu nggak ada yang sia-sia. Pasti ada maksudnya di situ gitu. Karena menurut Imam Malik itu tidak bermakna apa-apa, hanya tambahan saja. Maka kata Imam Syafi'i enggak mungkin lah Allah bikin satu huruf di dalam Al-Quran yang sia-sia gitu. Itu firman loh itu. Masa sia-sia? Nah gitu ya. Nah, tapi enggak apa-apa. Ternyata mereka saling menghormati. Sifat dewasa itu, Pak, yang hari ini hilang dari kita, Pak. Berbeda itu kayaknya menjadi pembeda gitu. Lo gue kayak gitu, Pak. Enggak boleh ini. Dalam ibadah, dalam fikih itu, Pak, itu tidak ada salah dan benar, ya.
Di dalam fikih itu tidak ada salah dan benar. Yang ada itu tepat dan lebih tepat. Nah, gitu. Ada yang sudah tepat, ada yang lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Karena dari sisi pengambilan hukum itu dia lebih kuat hukumnya. Nah, gitu. Jadi yang dilakukan itu tetap benar. Cuma ada yang lebih benar lagi, gitu loh. Itu fikih namanya. Ya. Itu fikih. Ya, tidak ada kemudian, oh salah ini, harus seluruh kepala. Loh kalau kita menyalahkan, berarti salahkan Imam Syafi'i. Ya kan? Loh terus ilmu kita dengan Imam Syafi'i itu kayak apa, Pak? Dia ilmunya nggak pakai kitab, Pak. Wong dia yang penulis kitab. Ya. Dia penulis kitabnya, nggak pakai kitab. Referensinya itu bukan lewat Google. Ya. Apalagi cuman copy paste. Imam Syafi'i pernah masuk ke dalam kamar selama 1 malam, itu sudah bisa menghasilkan 73 bab. Padahal di situ nggak ada laptop, nggak ada internet, wifi, nggak ada. Nggak bawa kitab yang bertumpuk-tumpuk juga nggak ada. Seluruh hadis qaul ulama, Al-Quran, hafal nyantol semuanya di kepalanya. Ya. Ini Imam Syafi'i. Ya. Jadi ini kita hormati, kita hargai pendapat ulama, kita hargai. Walaupun misalnya ada yang tidak sependapat. Oh saya kayaknya lebih yakin itu dengan pendapatnya Imam Malik yang seluruh kepala. Ya, silakan. Tinggal Anda kerjakan gitu saja loh. Ya. Kan gampang. Kalau Anda yakin itu kerjakan saja. Jangan ngoreksi milik orang lain. Kalau ngoreksi punya ilmunya bagus. Kalau ngoreksi nggak punya ilmunya itu tadi jadinya menyalahkan subhat dan lain sebagainya. Wah ini bahaya. Ya, apalagi langsung nanti dituduh ahli bid'ah dan seterusnya. Wah ini makin jauh, ya, akan makin jauh. Ini talbis iblis namanya. Nah, kalau menurut Imam Malik itu seluruh kepala, Pak, karena ada hadisnya. Riwayat Imam Muslim, ya, riwayat Imam Muslim ada hadisnya. Rasulullah SAW kalau berwudu itu bada'a bi muqaddami ra'sihi, diawali dari kepala bagian depan. Tsumma dzahaba ila qafahu, kemudian digeser terus sampai tengkuk, ya, tengkuknya. Kemudian tsumma raddahuma, kemudian dibalikkan lagi ila makani bada'a minhu, ke tempat asalnya. Jadi dari depan ke belakang, dibalikkan lagi ke depan. Pas sampai ke depan baru telinga. Gitu. Ini Imam Malik, Imam Hambali seperti itu, Pak. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita tahu ada orang wudhunya seperti ini, itu juga nggak apa-apa, biarkan saja. Jangan karena dilihat karena wudhunya gini, karena kita biasa yang kayak gini misalnya, wah orang ini kepanasan kali ya, kok rambutnya kayak gini gitu ya. Nah, gitu. Enggak, ya. Jadi itu sah-sah saja gitu, Pak, ya. Jadi tidak apa-apa. Ini hal-hal yang seperti ini hendaknya jangan kemudian bikin kita berpecah belah, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ada orang yang berwudhu seperti itu tadi, lengkap sampai basuh kaki dan seterusnya, kemudian wa kathratul khutam ilal masjid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah, Pak. Ya. Jadi bersyukurlah bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid dan ke masjidnya jalan kaki. Karena Rasulullah mengatakan ini wa kathratul khuta. Khuta itu langkah. Di zaman Rasulullah itu sudah ada kendaraan, Pak. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan kendaraan. Rasulullah menyebutkan kaki. Karena kaki dengan berkendara akan berbeda. Kalau kaki itu ada capeknya, kan gitu ya. Ada kesabarannya gitu loh. Kalau kendaraan enggak. Santai saja kita. Ya, kaki bisa diem. Tinggal tangan aja digas ini. Ya. Udah nyampe di masjid. Beda. Maka yang disebutkan oleh Rasulullah itu jalan kaki. Oh, kalau saya ini nggak dapat, Pak. Walaupun rumah saya jauh, pakai mobil, ya, ini nggak dapat apa-apa sudah, nggak dihitung putaran ban apa, nggak ada dalilnya putaran ban, ya. Jari-jari enak yang punya sepeda motor pakai jari-jari. Yang sekarang ini racing nggak ada jari-jarinya. Ya. Jadi memang jalan kaki, yang dihitung itu adalah jalan kaki. Maka yang jalan kaki itu, Allah makin banyak pahalanya, ya. Wantidharu sholati ba'da sholat, dan menunggu waktu sholat setelah sholat. Jadi habis maghrib kayak gini, Pak, kita duduk kayak gini nih.
sambil menunggu waktu sholat isya, ini pahalanya besar. Fadzalikumur ribat, itulah keberuntungan kata Rasulullah. Yaitu tadi, diampuni dosa-dosanya. Jadi Pak, kalau tadi kita dari rumah, wudu sempurna, kemudian jalan ke masjid pelan-pelan kaki kita gitu kan. Sampai di masjid sekarang ini nunggu, dapat semuanya ini tadi Pak. Ya, semuanya dapat ini tadi. Bapak-bapak yang lingkungan sekitar sini lah yang dapat. Yang nggak lingkungan sini nggak dapat, pakai sepeda motor. Ya. Oh saya jalan kaki Ustaz, dari tempat parkir ke sini. Ya nggak apa-apa. Ya jalan kaki. Tapi berapa langkah gitu aja kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting masuk juga di sini ya, masuk juga. Kecuali kalau sepeda motornya langsung sampai ke Pengimaman sini, nggak dapat apa-apa. Nah jadi kalau kita jalankan ini kata Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan meninggikan derajat kita. Ya, empat-empatnya dapat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza tawaddu'al 'abdu al-muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu, kharajat min wajhihi kullu khati'atin." Ketika seorang hamba muslim atau orang mukmin berwudu dan membasuh wajahnya, maka berguguranlah dosa-dosa dari wajahnya. Jadi kalau pas kita wudu, wajah kita ini Pak, dosa-dosa yang disebabkan oleh wajah kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, lisan kita, semuanya ini berguguran. Ya, berguguran semuanya. Seiring dengan tetesan-tetesan air wudu kita. Nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'akhiri qatril ma', ya, sampai tetesan yang terakhir. Makanya makruh hukumnya kalau habis wudu itu dilap, kasih pakai handuk atau pakai sapu tangan gitu ya. Makruh hukumnya. Karena selama ada tetesan air itu Allah akan terus mengampuni dosa-dosanya. Kalau diusap, ya udah selesai sudah, habis. Ya, kata Rasulullah itu seperti itu. Au ma'a akhiri qatril ma, sampai tetes terakhir, hingga tetes terakhir gitu ya. Bukan iklan susu ini, karena susu kental sekarang nggak ada susunya katanya. Wa idza ghassala yadayhi kharajat kullu khati'atin batoshatha yadahu ma'al ma. Ya, apabila dia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosa yang dilakukan dari tangannya tadi itu juga akan berguguran. Ya, sampai semuanya itu berguguran dari seluruh anggota tubuh kita. Maka kalau kita basuh semuanya, kumur-kumur, hidung dan seterusnya, dosa semuanya akan berguguran. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama adalah al-khariju minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, dubur maupun kubul. Semuanya itu batal. Sekarang bagaimana kalau orang yang sudah berwudu kemudian ragu-ragu, apakah saya batal ataukah tidak? Ya, saya batal atau tidak ya tadi ya? Atau misalnya habis wudu kok terasa kayak ada kentut gitu rasanya. Bagaimana ini? Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang itu merasa dirinya itu berhadas, maka tunggulah sampai dia yakin ada sesuatu yang keluar atau sesuatu yang berbunyi atau keluar baunya. Jadi tunggu dulu Pak. Enggak ada bunyinya, perasaan. Di bau-bau juga enggak ada baunya. Berarti tidak batal gitu. Ya. Kecuali kalau dia yakin memang kentut, walaupun tidak ada suaranya, karena cuma mendesis. Gitu kan? Ya. Ya, walaupun cuma mendesis tidak ada baunya, tapi dia terasa gitu. Berarti tujuannya itu adalah supaya dia yakin gitu aja. Ya, supaya dia yakin. Karena setan itu akan mengganggu kita sampai ke arah situ, hadirat Allah. Ya. Jadi kalau dia, atau misalnya kita sudah wudu, habis mau maghrib, menjelang maghrib, jam 4:30 kita mandi sekaligus wudu ya, sambil nunggu maghrib. Kita main-main dan seterusnya ya. Begitu sampai ke masjid, saya tadi batal ataukah tidak ya?
maka orang ini tetap tidak batal. Karena yang dia yakin itu adalah wudunya. Ada kaidahnya, al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Yang yakin kan wudunya, ya. Yang yakin kan tadi wudunya. Kan saya sudah wudu. Apakah batal ataukah tidak? Yang ragu-ragu itu batalnya. Maka yang yakin itulah yang harus dipegang. Berarti orang ini tidak batal. Kecuali kemudian dia yakin, oh iya, pas tadi makan pete saya kentut. Nah, kalau udah yakin kayak gitu ya dia batal. Tapi selama dia masih ragu-ragu dia tidak batal. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Saya biasa tugas keluar kota, kalau nginep di hotel itu kadang-kadang kita wudhunya kan terbatas, maksudnya di dalam toilet. Tapi saya lebih meyakinkan itu toilet wudhunya itu dipakai wastafel. Tapi basuh kakinya karena saya badannya besar kan nggak mungkin saya angkat kakinya ke wastafel. Jadi saya ambil yang pakai semprotan itu, yang di dekat itu. Apakah itu sah? Karena jaraknya mungkin agak ada yang agak jauh ataupun tinggal itu. Ya dibasuh hanya kakinya saja, tapi yang wudhunya diambil dari wastafel. Apakah itu bisa dibilang sah? Ya, tetap sah Pak ya, tetap sah. Karena air itu sama-sama sucinya. Jadi air yang di wastafel dengan air yang disemprot di WC-nya itu sama-sama suci. Ya. Adapun perjalanan kita dari wastafel ke situ itu tidak mengapa, tidak sampai membatalkan wudhu, kecuali sampai kering. Kalau kita jalannya sampai kering, wudhu kita, anggota tubuh kita sampai kering, maka ini batal wudhunya, harus diulang lagi, ya. Nah, tapi kalau kita jalannya itu tidak sampai kering, maka tidak batal, ya. Jadi gitu, jadi tetap sah, tidak apa-apa ya. Ya, sudah isya. Yang kedua adalah an-naumu tsaqil, tidur yang terlelap, yang nyaman sekali, ya. Itu juga membatalkan wudu. Apalagi di sini disebutkan idza kana sahibuhu muttaji'an. Apalagi tidurnya sambil telentang. Udah memang tidur dah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak batal Allah. Ya. Maka nanti kalau kita lihat di Mekah itu ada orang yang tidur, Pak, betul-betul tidur sampai pakai selimut. Begitu adzan dikumandangkan, dia buka selimutnya langsung berdiri untuk sholat. Ada, ya. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Tidur yang terlelap tadi. Kalau tidur hanya tidur kayak orang sholat Jumat gitu, mantuk-mantuk gini tuh, nah itu tidak batal, Mas. Ya. Iya. Wudu itu terhadap istri batal. Oh ya. Ini nanti masuk kepada bab ya ini tadi ya, nawaqidul wudu ya. Rusaknya wudu ya. Sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh perempuan itu adalah batal hukumnya ya. Termasuklah menyentuh istri. Itu batal hukumnya. Tapi jumhur ulama, jumhur itu mayoritas, Pak. Mayoritas ulama berpendapat tidak batal. Ya, tidak batal. Jadi silakan bapak-bapak mau ngambil yang mana. Mazhab Syafi'i ya batal. Kalau mazhab jumhur ulama ya tidak batal, gitu saja ya. Nah, seperti itu. Nanti pembahasannya insya Allah lebih lengkapnya akan kita bahas pada pekan depan insya Allah ya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.